Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang selalu kita terima. Maka, mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang luar biasa yang diwariskan dan dinasihatkan oleh Rasulullah kepada kita. Jika kita ingin mendapatkan 4 hal kebaikan, yang pertama, agar mendapatkan petunjuk Allah. Hidup kita ini akan menjadi luar biasa baiknya jika kita diberi oleh Allah suatu hidayah atau petunjuk hidup yang baik, agar tidak tersesat, agar tidak melakukan kesalahan yang mendatangkan murka Allah, agar kita dapat mencari rezeki dengan mudah, dapat mengarungi kehidupan dengan baik. Itu semuanya adalah perlu yang namanya hidayah dari Allah atau petunjuk yang merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, kita juga butuh hidup dengan ketakwaan yang baik. Jadi kita ini hidup agar setiap hari ketakwaan kita itu bertambah. Karena dengan ketakwaan yang bertambah, sudah dipastikan Allah akan memberikan segalanya kepada orang yang mempunyai ketakwaan yang baik. Ada banyak jaminan tentang rezeki, tentang keselamatan, tentang segala kesulitan akan dibantu oleh Allah jika kita takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan yang ketiga, kebaikan yang ketiga yang dinasihatkan oleh Rasulullah, agar kita ini hidup terhormat. Kehormatan kita dijaga oleh Allah, karena kita selalu minta kepada Allah agar kehormatan kita terpelihara dengan baik. Ketika kita melakukan sesuatu akan dihargai orang lain jika kita punya kehormatan yang baik, baik ketika di dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun di dalam tempat kita bekerja. Begitu pula dengan satu hal lagi, Nabi juga mengajarkan bagaimana meminta kekayaan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena konsep yang namanya kekayaan menurut agama itu yang terbaik adalah ketika kekayaan itu menyebabkan kita bertambah takwa kepada Allah, bertambah takut kepada Allah. Karena percuma jika kita mendapatkan kekayaan yang melimpah, tetapi kita justru jauh dari Allah, maka Allah akan menurunkan azab ketika di dunia dan di akhirat. Banyak contoh orang-orang yang bergelimang harta, bahkan kekayaan dan juga kekuasaan, tetapi akhirnya hidup hina di dunia dan di akhirat. Contohnya seorang Qarun, orang yang kaya luar biasa. Itu kekayaan tidak mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru kekayaan itu menjauhkan dirinya seorang Qarun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya juga mati dengan kafir. Begitu pula dengan Fir'aun yang punya kekuasaan yang luar biasa, tetapi tidak bisa menjaga kehormatan dirinya karena memang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Meskipun istrinya sendiri yang sudah beriman kepada Allah, justru malah disiksa sampai dengan meninggalnya. Itu berarti
orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita butuh untuk menjaga apa yang diberikan Allah ini dengan segala kebaikan yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita. Lalu bagaimanakah doanya? Doanya adalah demikian. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud. Jadi ini doa ini yang disampaikan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya memohon petunjuk, tambahan takwa, terpeliharanya kehormatan diri dan kekayaan kepadamu. Itulah doa yang selalu dilafalkan oleh Rasulullah. Dan jika kita ingin mendapatkan 4 kebaikan luar biasa itu, maka turuti dan ikuti nasihat Rasulullah agar kita mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama, akan mendapatkan petunjuk atau hidayah Allah. Yang kedua, tambahan takwa. Yang ketiga, mendapatkan kehormatan, terpeliharanya kehormatan diri kita. Dan yang keempat, yaitu hidup dengan kekayaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kekayaan yang membawa keberkahan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan kesilapan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.